Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunjaidini Damayanti dengan NPM 20111003882 dari kelas D Prodi Pendidikan Buku Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusiana MPD. Sementara kebudayaan berasal dari kata budi dan daya, kemudian digabungkan menjadi budidaya, yang berarti sebuah upaya untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan. Kemudian diberi awalan ke dan akhiran an, sehingga menjadi kebudidayaan, lalu disingkat menjadi kebudayaan. Jadi kebudayaan artinya segala upaya yang dilakukan oleh umat manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Jadi sejarah kebudayaan Islam adalah catatan lengkap tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan. Pengertian sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah dalam bahasa Arab berasal dari kata sajarah yang berarti pohon atau sebatang pohon, apapun jenis pohon tersebut. Dengan demikian, sejarah atau sejarah berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu pohon, mulai sejak benih pohon itu sampai segala sesuatu yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Atau dengan kata lain, syajarah adalah catatan detail tentang suatu pohon dan segala sesuatu yang dihasilkan. Dengan demikian, sejarah dapat diartikan catatan detail dengan lengkap tentang segala sesuatu. Pentingnya mempelajari SKI di MI. Sejarah kebudayaan Islam merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi siswa MI, karena mata pembelajaran ini merupakan salah satu pelajaran yang dapat menanamkan karakter keislaman dalam diri seorang anak. Sejarah kebudayaan Islam juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Sejarah menuntut ketekunan dan keahlian orang yang mempelajari dan mengembangkannya. Jadi mempelajari sejarah kebudayaan Islam sejak dini itu sangatlah penting, karena di usaha dasarlah mereka harus menumbuhkan karakter dan kebudayaan keislaman, sehingga tidak salah arah dalam mengikuti gaya hidup atau budaya lain pada era globalisasi, karena kebanyakan kebudayaan Islam sudah mulai pudar seiringnya berjalannya zaman. Keadaan bangsa Arab pra-Islam, periode dakwah Mekah dan periode dakwah Madinah. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang sangat tidak terkendali. Masyarakat di Arab seperti tidak memiliki aturan hidup, karena mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar dilakukan, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, judi, dan lain-lain. Maka dari itulah zaman sebelum Islam datang disebut dengan zaman kebodohan atau jahiliyah. Setelah kedatangan Rasulullah yang telah membawa ajaran Islam, kehidupan bangsa Arab berubah. Banyak kebiasaan buruk yang berubah meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang. Berbeda dengan Mekah, kedatangan Islam di Madinah disambut oleh masyarakat setempat. Masyarakat banyak yang memeluk Islam, berdampingan dengan damai, dan Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun. Namun di masa kepemimpinannya yang singkat, ia mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mazhab. Abu Bakar menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Ia memerangi orang-orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar memimpin selama 10 tahun. Pada masa Khalifah Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus dikuasai pada 635 Masehi. Begitu juga ibu kota Mesir, Alexandria yang ditaklukkan pada 641 Masehi. Umar juga berjasa meletakkan dasar negara yang mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sehingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal. Departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah dan Departemen Keuangan.
Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Peninggalan Umar yakni sistem kalender Islam atau Hijriyah. Sistem ini mengalami tahun di tanggal 1 Muharram. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman memerintah selama 13 tahun. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khitbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintah tanah kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman juga dikenal sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah selama 6 tahun. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Ali penuh dengan pemberontakan dan perpecahan. Kondisi ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abdul Aswad ad-Du'ali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu. Harapannya, Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Peradaban pada masa Bani Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah satu seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Perkembangan pemikiran. Muncullah beberapa tokoh mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perkembangan bidang ekonomi. Abdurrahman mendapat kendali atas Andalusia, mencetak koin emas, membangun kota satelit, membangun jembatan Cordova, dan lain-lain. Perkembangan bidang ilmu, diantaranya ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu bahasa Arab, ilmu sejarah, ilmu kalam, dan sastra. Perkembangan bidang seni budaya, kemajuan bahasa sastra, kemajuan bidang seni rupa, dan kemajuan bangunan dan arsitektur. Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka, upaya untuk menggantikan dalam pemimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Perkembangan bidang ekonomi. Perkembangan pada bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, yaitu di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan, yaitu ada ilmu tafsir pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan pesat. Tafsir pada zaman ini terdiri dari tafsir Bi'il Matsur, yaitu Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir Bi'il Ra'yi yang menggunakan akal pikiran. Perkembangan bidang sosial budaya. Pada masa Bani Abbasiyah adalah terjadinya proses alkulturasi dan asimilasi masyarakat serta arsitektur. Islam di Spanyol. Peradaban pada masa Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum menaklukkan Spanyol, Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Perkembangan bidang ekonomi. Banyak perkembangan budidaya pertanian yang dapat diperjualbelikan seperti ceri, apel, delima, arak, kurma, pisang, kapas, dan sutra. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan intelektual, filsafat, sains pertama kali ditemukan kaca dari batu, fikih, musik dan kesenian, serta bahasa dan sastra.